Diwawancarai pada hari Jumat 21 Februari, Wakil Rektor 2 menyampaikan pendapatnya terkait efisiensi anggaran di lingkungan Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, ditemui di Gedung Fakultas Dharma Duta, Kampus Bangli. Kalau kita bicara efisiensi, dasar hukumnya adalah Instruksi Presiden Nomor 1 2025 ini terkait efisiensi di seluruh kementerian. Dan kita terdampak cukup besar sekali di Kementerian Agama dan termasuk di Dirjen Binmas Hindu kita dan turunannya kita di Satker khususnya di kampus UAN ini. Dari 23 miliar yang diminta, setelah melakukan revisi-revisi, kita baru bisa menyediakan di 17 miliar. Ini kenapa? Karena ini bagian dari efisiensi di Kementerian Agama dan ini tuntutannya jelas. Yang mana aja besarannya yang dipotong? Yang pertama itu ada di Perjadin. Di Perjadin langsung dipotong 50%. Di pengadaan ATK kena potong dia 90% begitu. Terus ada kegiatan-kegiatan semua dipotong, kegiatan seminar, kegiatan perjalanan ke luar negeri juga dipotong semuanya. Kegiatan workshop yang dilaksanakan di hotel juga tidak bisa dilaksanakan. Jadi kita hanya bisa melaksanakannya di dalam kampus saja. Itu pun tanpa mendapatkan honorarium dan perjalanan. Jadi murnilah kita melaksanakan daripada Tridharma perguruan tinggi tersebut begitu. Rincian yang paling signifikan saya sudah bilang tadi ada di ATK 90%, ada di perjalanan dinas 90%. Secara terperinci saya belum dapat datanya seperti itu, tetapi sudah dilakukan penghematan di UAN aja sudah dapat 17 miliar dari 23 miliar yang dicanangkan. Dan nanti di tahap kedua akan terus, karena wacana dari Bapak Presiden Prabowo itu agar ketemu di 750 miliar efisiensinya, seperti itu. Jadi ada kegiatan mahasiswa juga nanti terdampak seperti itu. Nanti untuk proses belajar mengajarnya, jadi ujian-ujian, dosen mengajar, khususnya D1 itu tidak mendapatkan honorarium. Jadi dibayangkan berapa penghematan kita. Tetapi pemerintah tetap menuntut kualitas seperti itu. Di kita juga di UAN pembangunan tidak ada, pembangunan di stop sama sekali, pemeliharaan juga ditarik seperti itu, pengadaan mobilier juga sama. Jadi kita belum bisa melaksanakan pengadaan mobilier. Mudah-mudahan ada upaya lagi, paling tidak kita berupaya setengah gitu. Dan itu juga termasuk pemeliharaan. Nah, ini yang menjadi wacana krusial, ya kan? Di tahun lalu kita sudah melakukan beberapa rapat pimpinan, pertemuan juga dengan mahasiswa, menanggapi keluhan-keluhan mahasiswa itu tentang cepat tanggap kita memperbaiki semua. Jadi karena ada efisiensi ini kita tidak bisa memenuhi, jadinya ya efisiensi ini betul-betul terdampak. Mungkin teman-teman mungkin sudah ada yang ikut gerakan-gerakan mahasiswa terhadap ya pendidikan kita seperti itu. Oh ya, kalau kegiatan akademik ya seperti UKT, PIP dan lain sebagainya untuk tahun ini tidak ada peningkatan, tetapi ada pemilihan UKT. Jadi ada 7 jenis UKT, 3 yang ditetapkan seperti itu, batas atas dan batas bawah dan batas tengah. Nah, ini tetap dilaksanakan, tidak lagi menerapkan ke 7 pilihan UKT itu. Jadi rentannya masih sama, kalau tidak salah di angka 600 sampai 1.002 kalau tidak salah, 1,2 juta. Jadi rentananya begitu, tidak ada peningkatan untuk pembayaran di mahasiswa seperti itu. Cuma mungkin wacananya kalau bisa wisuda pertama di tahun ini
mudah-mudahan masih bisa berjalan di hotel dan lain sebagainya. Ini kan momen yang penting juga bagi mahasiswa. Setiap dia wisuda atau tamat seperti itu, ada momen dia bersama keluarga bahwa dia telah diwisuda di suatu tempat, kan seperti itu. Yang kita takutkan juga yang masih kita tahap efisiensi dan penelusuran dana itu di tahap 2 ini, seperti itu. Karena mungkin saja nanti di tahap 2 itu tidak bisa dilaksanakan di hotel, tidak bisa mendapatkan konsumsi seperti itu. Karena ini apa? Ini adalah langkah-langkah penghematan. Bukan maksud kami seperti itu, tapi memang kami tegak lurus aturannya, apa yang boleh dan tidak. Kalau kami melanggarnya, mendapat teguran, nanti terdampak semuanya, seperti itu. Beasiswanya aman. Sebenarnya kampus Ratna itu kan sudah dilepas, sudah dioperasikan. Namun mobiliernya itu tidak ada. Jadi peralatan semacam kursi, meja, dan kelengkapan lainnya pembelajaran itu belum ada. Rencananya kan di tahun ini itu pengadaan. Namun karena terdampak efisiensi, ya kita tidak bisa. Masih kita konsultasikan. Mudah-mudahan sebagian mobilier itu bisa kita amprahkan, tetapi tetap juga melakukan konsultasi. Tetapi keinginan kami semua, kampus yang di Ratna itu maunya diaktifkan semua seperti itu. Tapi apa daya kita kekurangan mobilier dan sarprasnya seperti itu. Tapi dari renja tahun 2024 kami, sebenarnya dengan mahasiswa pertemuan kemarin pimpinan, kalau tidak ada efisiensi, sebenarnya mobilier dan kelengkapan di kampus Ratna itu sudah bisa terpenuhi. Perkuliahan sekarang sebenarnya di awal Februari ini sebenarnya sudah berjalan, bisa berjalan semuanya seperti itu. Tapi karena ada masalah ini ya kami mohon maaf karena ini aturan. Karena uangnya tidak ada, apa yang kami belanjakan? Dari UKT tidak ada kenaikan untuk sementara. Karena Presiden dan melalui Menteri Pendidikan dan Menteri Agama menegaskan agar proses pembelajaran ini dan hak-hak daripada mahasiswa, siswa aman seperti itu. Jadi di rentan itu, karena begini, proses kenaikan UKT itu ada prosesnya melalui rapat, melalui kesepakatan, dan UKT ini turunan SK-nya itu dari Bapak Dirjen Bima Sindu. Jadi kalau kita dirjennya UKT-nya 1 juta, berarti kita di satker-satker Kementerian Agama khususnya PTKH ya 1 juta batasnya seperti itu. Tidak boleh semena-mena kita karena ini berkaitan dengan PNBP bagi mahasiswa itu sendiri. Tidak ada kenaikan. Untuk solusinya adalah optimalisasi dan kesadaran kita. Yang pertama, proses pembelajaran harus terjadi. Banyak yang dipotong, namun proses tridharma perguruan itu harus dilaksanakan. Contoh, dulu pengabdian bisa dibayarkan oleh kampus, mendapatkan uang dari kampus, sekarang pengabdian itu berjalan, tapi dengan dana mandiri. Ya, oke? Yang kedua berkaitan dengan penelitian. Penelitian itu dulu ada hibah bersaing dan dapat diberikan hibah oleh kampus karena belum ada pendanaan itu dan masih diusulkan biar ada tetap penelitian mandiri. Demikian juga pendidikan, karena pendidikan ini kewajiban dari dosen untuk mengajar, biarpun nanti dia tidak dibayar honor-honor menguji tesis maupun skripsi maupun proposalnya, ini harus dilaksanakan. Kenapa harus dilaksanakan? Untuk memenuhi yang namanya lembar kerja dosen atau beban kerja dosen, LKD atau BKD itu sendiri. Mau nggak mau. Jadi, kalaupun nanti mahasiswa juga boleh komplain terhadap pelayanan dosennya. Bukan karena efensi itu, tetapi membentuk kesadaran kolektif bagi kita untuk melaksanakan pengabdian terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Anggaran itu karena kita satker, anggaran kita dari Kementerian Agama, ceki dari Dirjen Bima Sindu. Dananya gelontongan dari Dirjen Bima Sindu terus dibagi sesuai dengan RKKL, sesuai dengan renja yang kita ajukan.
Yang namanya yang kita ajukan kan biasa, semacam proposal itu. Kita mengajukan 400, dapatnya 100 gitu umpamanya. Demikian juga kita melakukan master plan kita ingin melakukan pembangunan di seluruh UAN ini Fakultas Sains, Fakultas Pendidikan, Pasca dan lain sebagainya. Tapi karena keterbatasan dana yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada Dirjen Bimasindu dan diberikan ke kita, jadi kita tidak bisa maksimal. Intinya kita kayak lotre lah, kayak arisan begitu. Karena kita sudah kemarin dapat pembangunan di Ratna, dan pembangunan 2025 ini difokuskan ke Empu Kuturan. Jadi kita tidak dapat. Tetapi kita maunya di 25 ini bikin pasca sarjana maupun saintek, tapi tidak bisa. Apalagi karena ada efisiensi begitu. Oke, kalau kita satker, kita harus tegak lurus. Karena kita tidak boleh mencari dana keluar. Kalaupun kita mencari dana keluar, misalnya di Kementerian Keuangan, PUPR, dan lain, Menparekraf, kasusnya juga sama. Mereka juga efisiensi. Jadi dapat dipastikan, kita mencari pendanaan keluar tidak bisa. Kita mencari CSR juga tidak bisa. Kita mencari dana ke kabupaten kota seperti itu di Badung, di Bangli dan lain sebagainya di provinsi, kemungkinan besar juga tidak bisa karena mereka di kementerian umpamanya pemerintah dalam negeri ya provinsi kota itu di bawah kementerian dalam negeri. Jadi saya rasa itu kasusnya sama juga gitu. Jadi secara keseluruhan di seluruh kementerian itu ada penghematan. Penghematan tahap pertama itu adalah 350 triliun gitu dari semua kementerian gitu. Oke, terima kasih.